Halo, balik lagi di SB Project. Di video kali ini gue pengen ngomong seputar per-CPU-an duniawi. Jadi di sini gue akan membahas tentang CPU yang harus ya atau rekomen lah untuk kegiatan home recording. Karena banyak orang yang bertanya ke gue, dia kasih screenshot, "Mas, kira-kira spek segini cukup apa enggak? Mas, kira-kira spek yang akan saya beli ini mumpuni apa enggak?" Oke, sekarang di sini gue akan coba ulas sedikit tentang persipuluhan duniawi ya. Gue di sini bukan sebagai orang yang terlalu ahli di bidang teknologi, khususnya di bidang merakit komputer. Di sini gue hanya berbicara berdasarkan pengalaman yang sudah gue alami semenjak gue menggunakan komputer dari dulu hingga sekarang. Dan kebetulan untuk produktivitas di dunia audio juga, itu juga ya gue pengen share sedikit lah tentang itu. Dan di video kali ini gue ceplos-ceplos ya ngomong tanpa ada editan. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam pengucapan yang ada di sesi video kali ini. Oke, langsung aja. Di sini sudah ada notepad persipuluhan duniawi. Sekarang gue pengen nunjukin salah satu survei. Beberapa waktu yang lalu gue sempat membuat sebuah survei. Hello, keluar dong. Oke, ini dia. Pada tanggal 11 Desember 2020, mungkin di sini banyak pengguna Windows ya. Pengguna Windows yang notabene pasti menggunakan komputer rakitan ataupun laptop Windows ya. Gua mau minta survei, kalian pakai CPU pada komputer yang kalian gunakan. Jadi biar bisa tahu nih, kalau banyak yang isi lumayan buat yang ada rencana mau rakit komputer atau build PC ya. Nah, di sini ada sekitar 275 orang yang menjawab, dan ketika gue presentasikan ada 74,5% yang memilih Intel Core i series dan ada 70 suara atau 25,5% yang memilih AMD Ryzen series. Oke, mungkin sampai sini dulu antara Intel Core i series dengan AMD Ryzen series ya. Di sini sudah terlihat bahwa Intel lebih banyak diminati dibanding AMD Ryzen series. Keduanya ini bagus, keduanya ini nggak ada yang jelek. Oke, sampai sini dulu. Jangan sampai kita berdebat perihal prosesor Intel maupun AMD. Oke, sekarang di sini gue akan coba ngobrol tentang persipuluhan duniawi. Kenapa di sini gue lebih memilih Core i ya, Core i series dibanding kan ada Celeron Mas, ada Atom ataupun ada yang Xeon. Kenapa hanya pilih yang Core i? Ya, karena Core i series itu masih masuk kelas, bisa masuk ke kelas menengah ke bawah ataupun bisa masuk ke kelas menengah ke atas atau masuk ke kelas Sultan. Sama, di Ryzen juga bisa masuk ke kelas bawah, menengah dan kelas Sultan. Nah, itu dia. Jadi kedua jenis prosesor ini bagus ya, nggak jelek, bagus. Keduanya ini bagus karena diciptakan oleh orang-orang yang pintar ya, bukan orang-orang yang sembarangan bikinnya. Jadi jangan terlalu kita ngeblok membuat kubu Intel dan kubu AMD, karena keduanya ini hanyalah sebuah media yang menunjang untuk kebutuhan proses kita. Nah, di dalam era digital kita harus mengikuti perkembangan zamannya. Simpelnya seperti itu. Prosesor diciptakan ada masa-masanya ya. Di era sekarang timbul prosesor sekian dengan tipe sekian, generasi sekian. Nanti tahun besok ada lagi timbul prosesor baru. Tahun besoknya lagi timbul lagi prosesor baru. Jadi setiap tahun perkembangan prosesor itu terus meningkat. Entah sampai kapan. Dari dulu mentoknya masih 8 core, sekarang udah bisa nyentuh 10 core lebih mungkin ya, atau 20 core mungkin kalau ada ya. Nah, di sini gue pengen ngomong tentang persipuluhan duniawi, khususnya untuk ya kita yang para kerehore, biar kita tidak terjebak di lingkungan perdagangan yang sedikit membuat kita terjebak gitu masalah pembelian spare part komputer ini. Gue bukan bilang prosesor yang jadul itu jelek ya, gue nggak bilang itu. Tapi kalau kita bicara teknologi itu semakin berkembang. Sekarang tinggal pilihannya, lu mau ikut teknologi atau lu nggak mau ikut ya. Itu. Oke, sekarang di sini gue pengen kasih gambaran simple tentang prosesor. Di sini kita netral dulu, hilangkan sejenak perihal Intel maupun AMD.
Di sini gue mau jelasin apa yang gue tahu tentang perprosesoran duniawi. Sekarang anggaplah prosesor itu adalah sebuah kotak seperti ini, atau sebuah toko lah, minimarket, Alfamart dan Indomaret ya. Di sini kita gambarkan ini adalah sebuah toko ya. Kemudian di sini ya kita bikin standar minimum itu di mana sih Mas ya? Standar minimum itu di mana sekarang? Kita anggaplah di sini standar minimum ada di dua core saja ya. Misalkan kita anggapkan core itu adalah sebuah manusia. Sekarang gue pengen coba gambar, semoga gambar gue ini bisa bagus ya. Oh. Oh. Oke. Lumayan hancur. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini adalah gambar orang. Jadi analogikan core itu adalah sebuah manusia ya. Anggaplah core itu adalah sebuah manusia. Sekarang kita ambil sampel acak dari spesifikasi prosesor. Di sini gue sudah membuka sebuah website yang ada Intel ataupun AMD. Sekarang kita masuk ke bagian Intel. Di sini gue pilih Intel Core i5 ya, di generasi ke-10, 10600 serinya. Kemudian untuk di AMD di sini ada Ryzen 5 ya, 5600X. Oke, sampai situ dulu. Sekarang kita harus perhatikan beberapa poin penting terhadap kedua jenis prosesor ini. Yang pertama itu adalah ada core-nya, ada thread, dan ada max boost atau maximum boost dan base clock atau speed dasarnya. Kita balik lagi ke Intel, pasti di sini ada namanya core. Nah ya, core-nya ada 6 atau jumlah intinya 6 dan jumlah untaiannya atau thread-nya ada 12. Untuk base clock ada di sini ya, terus maximum boost clock ya ada di sini. Nah, sekarang tadi kita balik lagi ke gambar. CPU itu adalah sebuah manusia. Ya. Jadi apabila ada keterangan prosesor A memiliki jumlah core-nya 2, berarti di dalam sebuah prosesor itu anggaplah kita memiliki 2 orang di dalamnya. Kita di sini sudah memiliki 2 orang. Karena ini adalah konsepnya toko, berarti kita bisa analogikan ini adalah sebuah kasir ya. Jadi di dalam satu toko kita memiliki 2 orang kasir yang akan bekerja menghandle antrian ya. Nah, sekarang kita sudah tahu core itu adalah jumlah kasirnya, dan thread-nya itu siapa Mas? Thread-nya itu adalah antrian. Kita misalkan kita analogikan seperti ini, anggaplah di sini ada antrian. Ya. Ya. Di sini ada antrian. Nah, inilah yang disebut dengan thread. Jadi ada yang nama istilah non-hyperthreading dan hyperthreading. Kalau hyperthreading itu artinya dia ada multi thread di dalamnya. Jadi misalkan spek core CPU core A memiliki jumlah core 2 dan memiliki 4 thread. Artinya dia memiliki 2 orang kasir dan bisa menghandle 4 antrian. Ya, mungkin sampai sini sudah paham bahwa core itu adalah kasirnya dan thread itu adalah antriannya. Tapi ya nggak selamanya antrian itu bisa dihandle dengan satu orang aja. Kadang-kadang misalkan di sini nyangkut, nanti bisa dihandle dulu di sini berarti ya. Dari sana dihandle ke sini dulu. Bisa aja begitu. Kan banyak spekulasi lah intinya. Kita bicara gampangnya aja seperti ini dulu ya, biar nggak terjebak teman-teman. Ya, jadi anggaplah kadang-kadang antrian sini larinya harus ke sini dulu baru bisa diproses. Karena kan dari sini kan ada output, entah itu outputnya grafis ya atau audio di sini. Nah, sekarang kita membahas lagi tentang clock speed. Kita balik lagi ke sini. Oke, buka dong. Komputer kentang berat nih. Oke, sekarang kita balik lagi ke clock speed. Kita lihat ke AMD, di sini ada keterangan 3,7 GHz di base clock dan di Intel ada keterangan 3,3 di base clock ya. Kemudian dia maksimum boost clocknya ada di 4600 dan di Intel maksimumnya ada di 4000. Ada di 4000 lagi. Sorry, ada di 4,8 GHz. Kalau di AMD ada di 4,6 GHz ya. Nah, jadi speednya ini lebih ke arah seberapa cepat timingnya
si kasir ini mampu menghandle antrian untuk men-scan barang gitu. Anggaplah antrian dia membawa barang yang harus kita plastikin buat dibawa pulang sama si customer, seperti itulah gampangnya. Jadi misalkan base clock itu adalah kecepatan minimum si kasir bisa menghandling barang-barang yang harus di-scan, misalkan seperti itu. Nah, itulah kecepatan minimumnya. Misalkan seorang kasir bisa menyekan barang belanjaan konsumen selama 1 menit ya, dengan durasi santainya dia. Tapi dia dipaksa kerja nih sama atasannya. "Woi, kerja cepetan dong, jangan lama-lama, antrian penuh nih," gitu. Nah, dia otomatis nanti akan menaikkan clock-nya berdasarkan jumlah maksimum dari clock speed-nya ya. Mungkin sampai sini teman-teman udah bisa memahami. Jadi kalau kita analogikan, kita buka notepad di sini ya. Gampangnya seperti ini dulu. Core anggapnya kasir, kemudian thread anggaplah antrian, dan clock speed adalah kecepatan si kasir. Oke, mungkin kita gampang mengandai-andainya sampai sini dulu, bahwa si core itu jumlah kasirnya, thread itu antriannya, dan clock speed itu adalah kecepatan kasirnya. Nah, secara logis ya pasti yang jumlah core-nya banyak dia bisa membuat antrian itu semakin cepat selesai, ya kan? Semakin banyak kasir maka semakin banyak antrian yang bisa diselesaikan. Semakin sedikit kasir semakin sedikit antrian yang bisa diselesaikan. Nah, seperti itulah gampangnya kita mempelajari tentang per-CPU-an duniawi. Kemudian kita balik lagi ke speknya di sini. Ada yang namanya, kalau di chess agak sedikit agak sedikit berat gue jelasinnya karena gue juga masih kayak ngeraba-raba gitu kalau untuk di chess, kayak ada L1, L2, L3. Nah, kalau untuk di TDP lah pokoknya, TDP itu thermal design power. Di sini dia membutuhkan 4,65 watt dan di AMD membutuhkan 65 watt. Sama-sama kompetitif ya, cuman di pabrikasinya dia ini menggunakan 7 nanometer, sedangkan di Intel menggunakan berapa? Yo, Intel teknisnya mana ya? Teknis kalau nggak salah dia 14 nanometer. Masih mana sih? Kok nggak ketemu ya? Woi. Ya pokoknya Intel masih di bawahnya AMD lah kalau untuk fabrikasi ya. Gue nggak kelihatan nih. Oh, ini dia nih. Litografi 14 nanometer, bener kan? Berarti si Intel masih 14 nanometer yang masih ke oltan atau kejadulan, sedangkan AMD sudah desain baru di 7 nanometer yang bisa membuat kinerjanya lebih powerful dibanding Intel katanya. Kemudian di sini ada TDP tadi ya. TDP itu thermal design power, di sini 65 watt dan 65 watt. Anggaplah sebuah toko ini, ketika toko ini buka, dia memerlukan daya untuk menghidupkan komputer kasirnya, untuk menghidupkan lampu tokonya, untuk menghidupkan kulkas-kulkasnya, dia membutuhkan daya 65 watt. Nah, pokoknya biasanya semakin banyak jumlah core-nya, dia akan berpengaruh terhadap daya. Nah, sekarang kita ngobrol tentang spek apa sih Mas, spek CPU apa yang kita perlukan untuk kebutuhan home recording. Kalau gue simpel gini aja, dalam kebutuhan home recording untuk standar minimum kita bergerak di era kekinian ya, di 2021 ke atas kita membutuhkan 4 core minimum dan ya 8 thread kita cari. Nah, ini untuk kebutuhan minimum kita jika kita ingin menggunakan software zaman sekarang ya, untuk menunjang kebutuhan zaman sekarang, karena nanti hubungan antara core dan thread ini akan menentukan latensi biasanya. Ya, gitu ya gampangnya ya. Nah, disitulah teman-teman bisa juga cari di CPU benchmark. Di situ kalau misalkan teman-teman pengen cari ini CPU mana yang mungkin skornya lebih tinggi. Makanya kalau misalkan skornya lebih tinggi, artinya dia akan lebih bagus dan lebih mahal. Nah, cuman kita cari nih kebutuhan di 4 core dan 8 thread ada di mana nih, CPU jenis apa gitu. Sedangkan di Intel tadi atau di AMD tadi, di sini dia ada keterangan 6 core, berarti masih ketinggian dan harganya mungkin masih kemahalan ya. Di sini 6 core 12 thread, berarti kita cari yang di bawahnya. Di bawahnya itu ada
Intel Core i juga. Karena pilihan orang banyak di Intel Core i di sini, maka gua akan memilih Intel Core i3 di 10100 ya, Intel Core i3 10100, sorry belepotan. Ya, ini dia. Intel Core i3 10100, dia mempunyai core sebanyak 4 dan memiliki hyperthreading di 8 thread ya. Jadi ada 4 core dan 8 thread. Nah, ini untuk kebutuhan dasar minimum ya. Kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan software-software kekinian yang mungkin akan rilis beberapa tahun ke depan. Nah, pilihannya simple. Kalau mau rakit ya, anggapnya kita mau rakit PC di era 2021 ya. Ini kita bisa aman nih buat era 4 tahun ke depan. Ya gitu. Jadi tipsnya kalau kita mau cari di 2021 ya, anggaplah ini prosesor yang memiliki jumlah inti 4 dan bisa menghandle antriannya sebanyak 8 atau ada 8 thread. Jadi 4 core 8 thread. Entah mereknya AMD ataupun Intel. Atau bisa di atasnya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan dulu itu software-software 2017-an ke bawah ya, kita masih pakai 2 core 4 thread itu masih aman. Tapi sekarang gue ngerasain sendiri karena gue masih pakai 2 core 4 thread, itu udah mulai ngos-ngosan komputer gue kalau gue pakai software kekinian. Makanya gue nanti akan berencana untuk upgrade komputer lagi. Jadi mungkin entah tahun ini atau tahun depan gue harus upgrade PC karena software zaman sekarang udah semakin liar kebutuhannya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak. Nah, balik lagi ke core. Kita kan sudah tahu nih, kita membutuhkan 4 core 8 thread. Anggaplah kita membutuhkan Core i3 gitu kan. Nah, terus nanti kalau kita misalkan milihnya di Intel, nanti ada seri banyak tuh, ada seri F, ada seri K. F itu artinya non IGP, kalau K itu yang unlock, bisa buat di overclocking. Ya kebutuhannya sih kalau misalkan simple, kalau mau buat home recording kita harus cari yang serinya F. Gampangnya misalkan i3, misalkan 9100F ya kalau nggak salah ya, 9100F. Nah, ini adalah sebuah prosesor yang tidak memiliki IGP atau prosesor yang tidak memiliki integrated graphic processor unit. Nah, jadi dia prosesornya fokus untuk memproses saja, memproses data-data, tidak memproses grafis. Dan grafisnya teman-teman harus menggunakan VGA card. Biasanya di kemasan produknya Intel, misalkan kalau kita cari ke Google, di sini i3 9100F. Kita lihat ke boxnya. Oke, come on, mana box? Oke, ketemu nih. Oke, kelihatan. Oke, udah mulai kelihatan. Nah, di sini kelihatan discrete graphic require. Artinya ya ini prosesor Core i3 9100F. Dia membutuhkan tambahan eksternal, bukan eksternal sih, discrete graphic card ya, atau biasa disebut dengan VGA card, untuk menampilkan display-display yang akan dikeluarkan dari proses yang dilakukan di komputer. Nah, seperti itu. Jadi untuk teknis kita membutuhkan yang namanya prosesor yang jumlah core-nya ya bisa 4 core 8 thread, atau bisa juga di atasnya. Seenggaknya semakin kekinian maka akan semakin bagus prosesornya. Kemudian kalau kita ngomong ke teknologi, usahakan teman-teman kalau mau beli atau mau rakit komputer ya maksimal banget sih 3 tahun ke bawah lah. Jadi teman-teman misalkan mau rakit komputer di 2021, berarti 3 tahun sebelum 2021 apa sih prosesor yang keluar, itu yang wajib teman-teman beli. Jangan sampai teman-teman membeli prosesor yang lawas. Contoh, misalkan di sini kita compare, balik lagi ke Intel karena ada 70 orang atau 70% jawaban yang memilih Intel. Di sini kita pilih ke CPU versus ya. CPU versus. Nah, di sini kita akan coba. Kok nggak muncul ya? Gimana sih caranya? Oh, bukan ini. Kita cari web yang lain.
Oke, ini mungkin ya CPU benchmark. Nah, cakep kan. Di sini anggaplah kita memilih i3 10100F ya. Misalkan dia ini base-nya nih ada di 4 core 8 thread, kita adu sama nih. Misalkan i7 yang generasi tuanya deh, yang bawah-bawah. Kalau M itu mobile, kalau Q itu kalau nggak salah mobile juga. Coba kita cari yang nggak ada U, nggak ada M, nggak ada Y. Biasanya tulisannya yang angka doang sama yang ada tulisan K atau F. i7 misalkan 960 mungkin. Oke, diadu nih. Core i3 lawan Core i7 ya. Secara perbandingan udah lihat di sini lebih unggul ya. Lebih unggul Core i3 ya. 26% lebih efisien ya, lebih efektif Core i3 dibanding Core i7. Teman-teman bisa lihat kalau kita adu benchmark secara data, Core i3 lebih bagus atau lebih efektif di 26% dibanding Core i7. Nah, dia base clock-nya ada 3,6, sedangkan untuk dia Core i7 base clock-nya ada di 3,2. Sama, dia keluarannya ada di 2020, di sini keluaran 2013. 7 tahun ke belakangnya coy, udah tua. Jadi kita jangan beranggapan ketika kita datang ke toko komputer, Mas, gue pengen beli komputer dong, i7 ya. Terus sama tokonya dikasih, nih gue kasih i7, tau yang seri-seri pertamanya. Ya ketemunya beginilah, harganya 5 juta, kalah harga yang 1 juta. Ya, mungkin teman-teman sampai sini sudah bisa paham ya. Jangan sampai kita keliru dalam memilih prosesor. Karena banyak sekali orang yang tertipu daya dengan iming-iming ini lebih bagus, padahal kalau kita adu secara data aja udah jauh ya. Intinya gitu, kalau kita mau cari prosesor, cari yang 3 tahun ke bawah sebelum tahun ini, dan itu pilihannya ada di kisaran ada 4 core dan 8 thread. Ya, mungkin sampai sini aja dulu untuk prosesor. Ya, sorry banget kalau ada kesalahan kata ya. Mungkin di sini banyak yang salah karena di sini gue tidak melakukan proses editing seperti orang-orang. Di sini gue ngomong apa adanya langsung ya. Jadi inilah yang baru bisa gue kasih tahu ke teman-teman. Mohon maaf banget apabila ada kesalahan kata. SB Project, ciao.